Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hasan Widianto, nomor absen 28 dari kelas 11 TKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Unsur-unsur matriks. Unsur-unsur matriks yang berjajar horizontal dinamakan baris, sedangkan unsur-unsur matriks berjajar vertikal dinamakan kolom. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Jenis-jenis matriks. 1. Matriks baris. Matriks baris merupakan matriks berorde 1 kali n atau hanya memiliki satu baris. Contohnya seperti di bawah ini. 2. Matriks kolom. Matriks kolom merupakan matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Pada umumnya, matriks kolom memiliki ordo M kali 1, dengan M adalah banyak kolom pada matriks. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. 3. Matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, sehingga ordo dari matriks persegi adalah n kali n. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. 4. Matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0, kecuali elemen pada diagonal matriks. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. 5. Matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang memiliki elemen diagonalnya bernilai 1. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Yang keenam ada matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan matriks persegi yang memiliki elemen bernilai 0 dengan pola segitiga di salah satu bagian kiri atau kanan, dengan diagonalnya tidak termasuk pola segitiga tersebut. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Dan yang ketujuh ada matriks 0. Matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu ada operasi matriks. Nah, teman-teman tahu kan kalau dua matriks dapat dioperasikan? Nah, operasi matriks dapat dilakukan hanya jika memenuhi syarat dan ketentuannya. Operasi matriks sendiri meliputi penjumlahan dan pengurangan dua matriks, perkalian matriks dengan bilangan skalar, perkalian dua matriks, dan transpos matriks. Contoh operasi matriks yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B, yang memiliki ordo sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A plus B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A min B. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada perkalian skalar. Pada operasi perkalian skalar, sebuah matriks dikalikan dengan bilangan skalar. Jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan K. Contohnya seperti yang ada di bawah ini.
Dan selanjutnya ada transpose matriks. Transpose suatu matriks, misal matriks A yang dilambangkan dengan AT, adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom matriks AT dan kolom matriks A menjadi baris matriks AT. Nah, yang selanjutnya yaitu ada determinan matriks. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat dituliskan det dalam kurung A atau dalam kurung A. Untuk menentukan determinan dari sebuah matriks, terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2x2 dan ordo 3x3. Determinan matriks ordo 2x2. Determinan matriks persegi dengan ordo 2x2 dapat dihitung dengan cara berikut. Determinan matriks ordo 3x3. Determinan matriks persegi dengan ordo 3x3 dapat dihitung dengan menggunakan dua cara, yaitu kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor. Namun, cara yang paling sering digunakan dalam menentukan determinan matriks ordo 3x3 adalah dengan kaidah Sarus. Langkah-langkah mencari determinan matriks ordo 3x3 dengan kaidah Sarus. 1. Meletakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. 2. Jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan, kemudian dikurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal samping. Yang selanjutnya yaitu ada inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversenya akan menjadi matriks identitas. Inverse matrix dilambangkan dengan A1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Untuk menentukan inverse dari sebuah matriks, terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2x2 dan ordo 3x3. Inverse matriks ordo 2x2. Inverse matriks persegi dengan ordo 2x2 dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Inverse matriks ordo 3x3. Untuk mencari inverse matriks pada ordo 3x3 dapat digunakan metode eliminasi Gauss-Jordan secara sistematis. Eliminasi Gauss-Jordan dapat dinyatakan sebagai berikut. Matriks persegi A dieliminasi menggunakan operasi aljabar sampai membentuk matriks identitas. Operasi yang dilakukan pada matriks A juga dilakukan pada matriks identitas, sehingga jika matriks A sudah menjadi matriks identitas, maka matriks identitas akan berubah menjadi inverse dari matriks A. Contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu ada penjumlahan matriks. Soalnya yaitu A plus B sama dengan 7, 1, 4, 8 ditambah 5, 2, 8, 3. Cara menjumlahkannya yaitu dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B.
yaitu dengan 7 tambah 5, terus 1 tambah 2, 4 tambah 8, 8 tambah 3. Hasilnya yaitu 12, 3, 12, 11. Yang kedua, ada contoh soal pengurangan matriks. Soalnya yaitu P min Q sama dengan 2, 3, 6, 9 dikurang 3, 1, 7, 5. Cara menguranginya sama seperti penjumlahan yang tadi, yaitu dengan cara mengurangi elemen-elemen yang terletak pada matriks A dan B. Jawabannya adalah 2 dikurang 3, terus 3 dikurang 1, 6 dikurang 7, terus 9 dikurang 5. Jawabannya adalah min 1, 2, min 1, 4. Yang ketiga, ada contoh perkalian skalar matriks. Soalnya adalah 1/2B sama dengan 1/2 3 min 2 0 6 min 4 0,4. Cara menghitungnya yaitu dengan cara mengkalikan konstanta setengah dengan setiap elemen B, yaitu setengah kali 3, terus setengah kali 2, setengah kali 0, setengah kali 6, setengah kali min 4, setengah kali 0,4. Hasilnya yaitu 3/2 min 1, 0, 3, min 2, dan 0,2. Dan yang keempat, ada contoh soal perkalian dua matriks. Soalnya adalah AB sama dengan 1, 2, 3, 4 dikali 5, 6, 7, 8. Jawabannya 1 dikali 5 tambah 2 kali 7, terus 3 dikali 5 tambah 4 kali 7, 1 kali 6 tambah 2 kali 8, terus 3 dikali 6 tambah 4 kali 8. Hasilnya yaitu 19, 43, 22, 50. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang matriks. Sekian dan terima kasih.